Ya udah. Oke. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Farshal. Di sini saya sama Sela akan mempresentasikan mengenai Flying Blue yang dimana itu frequent flyer dari Advance. Boleh di next. Ini grupnya siapa? Via, Sheila sama Mika? Enggak Pak, Sela, maaf, Mica cuma bantu share screen Pak, kelompoknya saya sama Sela. Oke, silakan. Oke, jadi di presentasi ini kita akan membahas tentang establishment-nya, manajemennya, financial highlight-nya, partner airlines, hotels, car rental, and others, membership and tier status, itu juga ada members benefit, rewards, sama customer service dan juga recognition. Boleh di next? Oke, jadi pertama kita akan langsung membahas tentang establishment-nya. Jadi pada tanggal 1 Januari di tahun 1992, KLM ini udah meluncurkan sebuah program loyalitas kepada pelanggannya atau kepada customer-nya yang dinamakan itu Flying Dutchman, yang pertama di daratan Eropa. Saat ini programnya itu tapi disebut juga sama Flying Blue oleh beberapa majalah. Jadi ada yang disebut Flying Dutchman, tapi ada juga yang disebut dengan Flying Blue. Lalu pada tanggal 30 September 2003, adanya kolaborasi atau kayak perusahaan gabungan antara Air France dan juga KLM yang setuju untuk bergabung dan juga membentuk sebuah perusahaan induk bernama Air France KLM. Jadi Air France sama KLM ini kedua maskapai yang akan tetap memakai nama mereka masing-masing dan juga ada pusat bandaranya di Charles de Gaulle di Paris dan juga ada bandara di Amsterdamnya. Lalu pada bulan September 2004 setelah dibentuknya perusahaan induk itu dan di bulan Juni 2005, Air France sama KLM itu memperkenalkan lagi nih customer loyalty-nya yang bernama Flying Blue. Jadi yang sebelumnya digunakan hanya KLM aja, tapi digunakan secara bareng-bareng oleh Air France dan juga KLM. Jadi adanya Flying Blue ini yang menjadi sebuah sebuah customer loyalty pertama dalam sejarah yang dimana Flying Blue ini dimiliki oleh dua maskapai penerbangan Eropa. Jadi menggabungkan programnya dengan antara Air France dan juga KLM menjadi sebuah program loyalitas mereka, paket layanan eksklusif yang ditujukan untuk beberapa customer dan juga pelanggan. Boleh di next? Oke. Di sini kita akan ngebahas manajemennya. Jadi ada beberapa mungkin orang yang cukup berkepentingan di manajemen Flying Blue ini, yaitu terdapat Benjamin Smith yang menjadi Chief Executive Officer Air France sama KLM. Terdapat juga Stephen Zaat yang menjadi Chief Financial Officer Air France KLM dan juga ada Peter Bootsma, yaitu Chief Revenue Officer Air France sama KLM. Boleh di next? Baik, di samping itu terdapat juga beberapa bagian atau manajemen nih yang bertujuan juga menjadi sebuah perusahaan ini tuh ada manajemennya. Jadi ada Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Revenue Officer. Terdapat juga ada Executive Vice President Engineering and Maintenance, ada juga Executive Vice President Transformation. Terdapat juga Executive Vice President Strategi. Jadi dibagi beberapa bagian. Ada yang di bagian engineering, ada yang di bagian maintenance, di bagian transformation, strategi, di bagian juga kargonya di situ. Boleh di next? Oke, di sini terdapat financial highlights-nya. Jadi pada tanggal 2020, revenue-nya itu dari Flying Blue terdapat 16,8, itu dari millions euro, maaf. 2021 ada 2750 millions euro. Itu mungkin yang di highlight-nya itu net income-nya di tahun 2020 ada 4,417 dan 2021 itu 2,973. Bisa dilihat ya financial highlights-nya. Boleh di next. Oke, di sini kita akan ngebahas tentang partnership yang bekerja sama dengan Flying Blue. Jadi kita ngebahas airlines-nya dulu. Di sini itu yang cukup berkepentingan atau yang cukup terkenalnya partners airlines itu ada Air France yang pasti, KLM juga, terdapat Transavia, Air Calin, Kenya Airways,
Taro. Tapi di sisi lain, Flying Blue ini juga bekerja sama dengan beberapa maskapai lain, seperti ada juga Bangkok Airways, China Airlines, China Eastern, Delta Airlines, Garuda Indonesia juga termasuk. Terdapat juga Japan Airlines, Korean Airlines, Malaysia Airlines, ada juga nih Saudi Arabian Airlines, Qantas, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Xiamen Air, dan juga masih banyak lagi. Sedangkan kita berpindah ke partner hotelsnya itu, terdapat partner hotelnya yang diantaranya itu seperti ada Intercontinental Hotels Group, terdapat juga Hilton, Shangri-La, Golden Tulip, terdapat juga seperti World of Hyatt, habis itu ada Accor Life Limitless, habis itu terdapat juga beberapa hotel seperti Radisson Hotel Group, habis itu ada Yotel, Booking.com juga termasuk di situ, Marriott Bonvoy, Miles and Point, Hotel for Miles, dan juga masih banyak lagi. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita ngebahas di car rentalnya dulu. Jadi di Flying Blue ini bekerja sama pada car rentalnya itu terdapat Avis, yang dimana kan perusahaan rental mobil di Amerika, berkantor pusat di New Jersey. Habis itu terdapat juga Budget, yang dimana tuh pemiliknya dari Avis Group juga. Lalu terdapat Enterprise Rent Car, Europe Car, Hertz, sama Six. Bis itu juga terdapat Thrifty, yang itu anak perusahaan dari The Hertz Corporation. Lalu yang partnership lainnya itu terdapat The Bicester Village Shopping Collection. Jadi di sini itu pusat pembelanjaan outlet di pinggiran Bicester yang berada di Inggris. Habis itu terdapat juga pusat pembelanjaan di Voyages du Monde. Habis itu terdapat Opinion Rewards Club, yang dimana tujuannya ini bisa membagikan opini dari Flying Blue tersebut. Jadi Flying Blue ini bekerja sama dengan Opinion Rewards Club biar customer atau pelanggannya bisa nih membagikan opini mereka masing-masing mengenai Flying Blue yang digunakannya. Lalu terdapat juga Clickal Album, yang dimana setiap hasil miles atau dari Flying Blue tersebut kita bisa mengubahnya menjadi foto atau jadi photobook gitu. Begitu. Boleh di next. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam Flying Blue-nya. Jadi terdapat membership dan juga tier status. Jadi pada membership-nya, Flying Blue ini membagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Explorer, Silver, Gold, and Platinum. Ya, boleh di next. Baik, jadi mungkin yang bertanya-tanya Flying Blue itu dapat benefitnya tuh apa? Jadi setiap levelnya tadi, setiap tingkatannya itu seperti Explorer, Silver, Gold, sama Platinum itu memiliki benefitnya masing-masing atau punya manfaat tersendiri yang dapat dinikmati oleh beberapa customer. Boleh di next, kita akan ngebahas satu persatu tingkatannya. Baik, yang pertama itu Explorer. Jadi saat customer bergabung dengan program Flying Blue, yang pertama itu kita menjadi Explorer dulu. Di sini kalian atau customer bakal ngedapetin miles yang juga dapat menikmati benefit yang pertama. Jadi di sini itu kalian bakal dapat bisa naik ke tingkatan yang Silver. Dan itu dapat 100 XP atau experience point dalam waktu 12 bulan. Nah, jumlah experience point-nya kalian dapetin tergantung dari penerbangan yang kalian lakuin atau yang customer gunakan atau yang customer booking di situ. Sama kelas pemesanannya. Misalnya nih, kita ambil contoh ya. Misalnya saya pergi dari Paris ke New York menggunakan kelas ekonomi. Nah, di situ saya mendapat 10 experience point atau 10 XP. Nah, kalau saya mau ganti kelasnya lagi, saya mau pergi dari Paris ke New Yorknya mau kelas bisnis deh misalnya. Nah, saya dapat extra point lagi yang lebih banyak atau 3 kali yang lebih banyak. Nah, mungkin yang bertanya benefitnya apa nih buat Explorer? Jadi kalau benefitnya itu kita dapat 4 miles setiap euro yang kalian keluarkan atau setiap customer yang keluarin. Jumlah miles ini
Yang kalian dapat bergantung sama jumlah uang yang kalian keluarkan atau belanjakan. Jadi misalnya kalian dapat 100 miles, nah itu tergantung sama kalian keluarin atau yang kalian belanjain. Lalu selanjutnya juga benefitnya itu dapat nih diskon 10 euro di setiap penerbangan pertama setelah jadi member Flying Blue. Jadi kalau misalnya kita atau saya baru pertama kali nih jadi member Flying Blue, nah dapat diskon nih 10 euro. Habis itu juga dapat juga diskon 10% untuk customer yang menjadi member Flying Blue. Tapi nggak berlaku pada pemesanan kursi yang standar. Oke, boleh di next. Nah, nanti naik level ke silver. Jadi di silver ini, kalau misalnya anggota atau customer yang menggunakan Flying Blue Silver, kalian dapat lebih banyak lagi nih benefitnya, seperti akses prioritas di bandara, pilihan tempat duduk juga, dan kalian atau customer juga dapat menikmati kenyamanan dan layanan ekstra selama perjalanan. Nah, terus customer yang menggunakan silver ini juga bisa mempertahankan loyalty silvernya. Jadi seenggaknya dapat 100 extra poin atau experience point dalam 12 bulan. Dan juga dengan adanya 180 extra poin, nah kalau misalnya saya silver, bis itu saya udah dapet dalam 12 bulan itu udah ada 180 experience point. Nah, saya itu bisa naik level lagi ke gold. Jadi ada setiap tingkatannya tuh kalau misalnya extra point kita makin berkumpul makin banyak, kita bisa naik levelnya atau bisa naik status dalam Flying Blue-nya. Nah, benefitnya itu apa di dalam silver itu? Benefitnya itu dapat 6 miles setiap euro yang dibelanjakan. Habis itu juga seperti yang dibilang adanya akses prioritas saat check-in, penurunan bagasi, dan juga boarding. Lalu mungkin di sebelumnya itu kalau di Explorer cuma dapat diskon 10%, nah kalau di Silver dapat diskonnya tuh 25%, otomatis kan lebih banyak. Lalu kalau sebelumnya itu kan kalau di Explorer nggak bisa pemesanan kursi, nah kalau di Silver itu customer bisa milih kursinya dan juga itu nggak dikenakan biaya apapun. Lalu benefit juga yang terakhirnya itu dari Silver itu kita bisa bawa item bagasi tambahan di semua penerbangan dengan SkyTeam. Jadi ada bagasi tambahan gitu kalau kita punya yang Silver. Selanjutnya mungkin Sela bisa lanjutin. Ya, boleh di next ke Gold. Nah, terus ini ada tier ketiga yaitu Gold. Jadi sebagai anggota Flying Blue yang tier Gold, itu kalian dapat lebih banyak hadiah atau reward seperti akses prioritas di bandara, akses lounge, pilihan kursi setengah harga, dan juga kalian itu bakal diperlakukan kayak VIP. Nah, untuk mempertahankan level atau tier Gold ini, itu biasanya kalian tuh harus mendapatkan seenggaknya 180 XP dalam waktu 12 bulan. Lalu kalau misalnya customer udah punya 300 XP, itu mereka otomatis langsung naik ke tier Platinum. Dan juga kalau kalian perhatiin ini di tier Gold, benefitnya juga lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Contohnya yang pertama itu dapat 7 miles setiap euro yang kalian keluarkan. Lalu yang kedua itu kalian bisa menikmati akses lounge mereka di seluruh dunia. Dan yang ketiga itu adanya akses prioritas di bandara. Terus yang keempat dapat diskon 50%, yang mana kalau silver tadi itu cuma 25%. Terus untuk yang kelima itu kalian juga bisa milih kursi standar secara gratis. Boleh di next, Kak. Nah, ini terus merupakan tier tertinggi di membership Flying Blue, yaitu Platinum. Jadi sebagai anggota Flying Blue yang Platinum, itu customer bakal ngerasain pengalaman perjalanan yang terbaik istilahnya. Terus juga mereka mendapatkan akses prioritas di bandara tentunya, akses lounge, terus juga bisa pakai saluran telepon eksklusif, dan juga masih banyak lagi. Lalu untuk di tier ini, itu untuk mempertahankan membership kalian, minimal mendapatkan 300 XP dalam waktu 12 bulan. Lalu benefit yang kalian terima itu biasanya yang pertama adanya terima 8 miles setiap euro yang kalian keluarkan.
terus juga akses lounge di seluruh dunia, ya adanya juga akses prioritas di bandara, dan juga kalian boleh bawa item bagasi tambahan di semua penerbangan SkyTeam. Lalu kalian juga bisa menghubungi saluran layanan platinum eksklusif selama 24 jam dalam 1 hari dan 7 hari dalam seminggu. Boleh di next. Nah, jadi ada membership rewards, earn atau burn. Jadi untuk burn itu para customer atau yang tergabung dalam membership Flying Blue itu mereka bisa mendapatkan miles dan juga experience point. Terus kalau yang burn itu mereka bisa mengklaim miles atau XP yang mereka terima tadi berupa tiket penerbangan dan juga online shopping. Boleh di next, Mika? Nah, jadi untuk earn miles di Flying Blue ini, di sini member Flying Blue bakalan dapetin miles ketika mereka melakukan penerbangan naik KLM, Air France, ataupun Air France Hop. Nah, jadi jumlah miles yang mereka dapatkan itu sesuai dengan tier membership yang tadi udah dijelasin. Jadi contohnya ada satu orang member Explorer yang beli tiket pesawat seharga 500 euro. Dan biaya operator itu kira-kira 200 euro lah misalnya. Nah, totalnya kan 700 euro. Berhubung dia merupakan member Explorer yang mana kalau penukaran miles itu cuma dapat 4 miles per euro yang mereka keluarkan. Jadi otomatis 700 euro tadi dikalikan 4 miles tadi. Nah, jadi yang mereka peroleh milesnya itu totalnya ada 2.800 miles. Lalu untuk experience point ini sendiri bisa didapatkan dengan melakukan penerbangan dengan Air France, KLM, ataupun Air France Hop sama kayak yang tadi, dan juga mitra SkyTeam lainnya. Dan jumlah experience point yang diperoleh itu sama kayak yang udah jelasin tadi, yang mana tergantung pada kelas perjalanan dan juga jenis penerbangan Anda. Nah, gunanya XP ini untuk menaikkan level membership di Flying Blue. Bisa di next nih, Kak. Oke, selanjutnya ini ada yang burn untuk di Flying Blue ya. Jadi miles yang kalian kumpulkan itu bisa ditukarkan ataupun dihabiskan dengan cara booking tiket, dan juga jumlah miles yang diperlukan untuk pesan tiket itu akan dihitung berdasarkan asal, destinasi atau tujuan Anda gitu, dan juga tanggal penerbangan yang kalian inginkan. Nah, jadi miles tadi itu bisa kalian tukarkan dengan penerbangan gratis dari mereka. Lalu juga tetapi member ini tidak bisa dapat menggunakan miles untuk membayar pajak dan biaya operator. Jadi untuk tiket pesawat gratis itu cuma mengcover biaya tiket pesawatnya aja dan nggak mengcover biaya operator ataupun pajak-pajak lainnya. Lalu bisa juga ditukarkan untuk online shopping. Jadi di sini itu kalian bisa menukarkan miles yang dipunya untuk belanja di online shop punya Flying Blue. Yang pencakup seperti alat elektronik, tiket pesawat, furniture, alat kesehatan atau kecantikan, dan juga aksesoris fashion lainnya, seperti yang bisa kalian lihat pada slide ini ya. Lalu untuk burn, mereka juga bisa untuk booking extra option. Jadi para customer itu bisa pakai miles ini untuk ngebooking kursi yang ada extra leg space atau biar bagian kaki itu lebih luas gitu. Terus juga mereka bisa beli makanan in-flight, item bagasi tambahan, dan lain-lain. Lalu untuk informasi tambahan, miles dari Flying Blue ini juga bisa expired loh. Jadi Flying Blue miles ini biasanya diperoleh dari sumber lain seperti kalian pesan kamar atau booking kamar di partner hotel mereka, rental mobil sesuai dengan partner mereka, belanja atau transfer miles, dan juga miles ini akan kadaluarsa dalam waktu 24 bulan atau 2 tahun sejak terakhir kali Anda memperoleh. Jadi seenggaknya, misalnya nih, kalau miles kalian bakal expire berapa bulan lagi, itu kalian bisa memperpanjang atau reset ulang masa expire kalian, tinggal menggunakan produk mereka. Misalnya nih, expire-nya 2 bulan lagi, terus kalian pengen ini kan memperpanjang menjadi 2 tahun lagi, itu bisa tinggal melakukan penerbangan atau nginep di partner hotel mereka, gitu-gitu pokoknya. Jadi setelah kalian melakukan transaksi ataupun produk mereka, itu kan otomatis dapat miles. Dan terakhir kali kalian mendapat miles, itu langsung diperbarui untuk expirean jadi 2 tahun.
Boleh di next, Mika. Terus ini juga ada cara untuk memanage miles di flying blue kalian. Yang pertama itu kalian bisa membeli miles. Jadi itu kalian bisa beli miles biasanya juga Flying Blue menjual miles mereka masing-masing dengan harga 3,7 sen euro. Lalu yang kedua itu kalian bisa transfer miles kalian, yang mana fitur ini tuh memperbolehkan customernya untuk mentransfer miles yang mereka punya dengan sesama pengguna Flying Blue juga atau sesama membership Flying Blue. Dan yang ketiga itu bisa claim miles, yaitu untuk ngeklaim semua miles yang kalian dapetin dari setiap transaksi. Yang keempat itu ada donate miles atau mendonasikan miles. Nah, jadi member Flying Blue ini juga bisa mendonasikan milesnya untuk donasi amal yang membantu beberapa UKM tertentu seperti amal ke pendidikan, bantuan bencana, kemanusiaan, WWF, UNICEF, terus ada juga kayak sustainable development, environment, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu yang kelima itu mereka bisa memanage miles mereka dengan cara di-give. Jadi itu misalnya aku sebagai member Flying Blue mau nge-give untuk si Alfi nih karena Alfi bakal ulang tahun. Jadi aku bisa membeli miles itu kepada pihak Flying Blue terus minta dihadiahin buat ke Alfi gitu. Lalu yang terakhir itu ada convert miles yang mana customer bisa menukarkan miles mereka dalam bentuk burn yang udah jelasin tadi ataupun juga bisa ditukar untuk program loyalitas membership. Boleh di next? Nah, untuk customer service mereka itu mereka mempunyai aplikasi KLM yang mana aplikasi ini berguna aplikasi Flying Blue di mana aplikasi ini berguna untuk memesan tiket pesawat, mengubah itinerary, menyimpan travel dokumen, check-in dan download digital boarding pass. Lalu informasi penerbangan dan bagasi kalian itu juga tertera di aplikasi. Lalu kalau ada delay ataupun hambatan lainnya itu juga dikasih pemberitahuan. Kalau ada perubahan gate ataupun kabar terbaru mengenai penerbangan yang kalian ikutin. Dan juga di aplikasi ini kalian juga bisa memanage akun Flying Blue kalian dengan mengecek miles yang kalian kumpulin. Lalu yang kedua mereka juga menyediakan layanan claim missing miles. Jadi ini layanan untuk ngeklaim miles yang belum masuk ataupun yang tidak masuk sama sekali. Misalnya kalian bertransaksi beli tiket pesawat ini cuma milesnya belum masuk. Nah itu mereka bisa ngurusin masalah yang tadi. Lalu ada juga layanan bantuan berupa planning trip, booking tiket pesawat, dan bagaimana cara manage booking, check-in, bagasi, informasi COVID, refund, komplain, saran customer, dan penerbangan delay atau batal, dan lain-lain. Lalu untuk kontak us itu mereka untuk berbagi informasi lebih lanjut di Flying Blue dan juga menyediakan kontak supaya dapat dihubungi secara langsung oleh customer. Jadi bisa kalian lihat itu mereka punya banyak kontak untuk dihubungi seperti WhatsApp, Messenger, Twitter, email, via phone, dan juga masih banyak lagi lainnya. Mereka juga ada official website yaitu www.flyingblue.com. Next. Dan yang terakhir untuk recognition itu mereka untuk para member yang tergabung di program Flying Blue, mereka mendapatkan recognition berupa yang pertama itu program loyalitas untuk penerbangan menggunakan KLM, Air France, Air Calin, Kenya Airways, dan Transavia serta Tarom Airways. Lalu mereka juga mendapatkan rewards berupa miles tanpa harus melakukan penerbangan. Jadi Flying Blue itu juga untuk mendapatkan milesnya itu mereka nggak harus terbang, harus nginep di apartemen hotel mereka ataupun rental mobil. Jadi mereka kadang suka ada mengadakan survei yang mana kalau pelanggannya isi itu mereka bisa mendapatkan miles juga. Lalu yang terakhir semakin banyak XP yang didapetin maka semakin besar juga peluang membership untuk mendapatkan berbagai macam benefit. Nah, di next. Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.